kita ngomongin tentang iman, kita ngomongin tentang hak saudara-saudara kita, kita ngomongin tentang diri kita, Bunda, sebagai apa? Sebagai seorang hamba Allah. Apa maksudnya, Bunda? Mohon maaf, punten. Lepasin pakaian-pakaian kita sebagai istri dari si Anu, istri Anu, ya, ibu dari anak yang punya usaha Anu dan lain sebagainya. Lepasin, karena kita adalah seorang hamba Allah kemanapun. Makanya, Bunda, pujian dari Allah di Quran surat Al-Furqan itu, kata Allah gini, wa ibadur rahman, hamba-hamba dari Allah yang maha pengasih itu, maha penyayang itu, ya, ketika berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi kalau orang yang dekat sama Allah itu pasti berjalan dimanapun rendah hati, Bunda. Rendah hati, nggak angkuh, nggak sombong, gitu kan. Bahkan punten, larangan dari Nabi SAW untuk perempuan adalah pakai kencring walaupun itu emas. Gengge namanya. Iya. Jadi gelang di kaki yang ada kencringnya itu haram. Kenapa? Karena akan membuat laki-laki itu menatap dan melihatnya. Itu tidak boleh, Bunda. Tapi kan ada sebagian orang perempuan yang berbangga dengan hal itu. Karena apa? Pengen dapat perhatian itu, maksud saya validasi, mendapatkan perhatian dan atensi dari para laki-laki, Bunda, yang bahkan punten pakai parfum semerbak kemana-mana, orang yang sudah lewat parfumnya ketinggalan, iya kan, parfumnya ketinggalan wanginya. Akhirnya apa? Membuat laki-laki itu berfantasi, dosa itu, Bunda. Makanya kata Nabi SAW, perempuan kalau keluar rumah itu di atas kepalanya ada setannya kalau tanpa mahram. Jadi gini, Bunda, kenapa di atas kepalanya ada setannya? Biar laki-laki yang di depan itu melihat dan menatap dia. Dan akhirnya apa? Ketika perempuan itu sudah lewat dan berlalu, apa yang dilakukan sama setan? Membuat laki-laki itu melihat sisi bagian belakang dari tubuh wanita itu. Dosa apa enggak? Dosa semuanya, Bunda. Itu kenapa kemana-mana itu harus hati-hati, usahakan dengan mahram, jangan sendiri. Jangan sendiri. Kenapa? Kalau nggak ada anak, Bun. Nggak ada. Cari teman. Iya, cari teman. Cari teman. Terserah. Kalau berarti kan kalau mahram nggak ada, berarti suami nggak ada. Oh, berarti cari teman hidup, ya kan? Kalau suaminya lagi LDM, cari teman bestie lah, ya, gitu bahasa lainnya, gitu. Biar nggak sendirian kita keluarnya, Bunda. Teman akrabnya kita. Kenapa? Karena nggak boleh kalau kita sendirian, betul-betul sendirian itu. Bagaimana dengan supir, Ustadz? Supir kan laki-laki. Nah, itu juga semobil dengan supir itu bahaya. Karena nggak sedikit perselingkuhan itu terjadi karena supir. Karena supir. Interaksi yang sering. Dan supir kan tahu. Supir tahu kondisi hati dari nyonyanya, ya kan? Setan datang, Bunda. Kan kata Nabi apa? Berdua-duaan itu laki-laki dan perempuan, yang ketiga adalah setan. Kenapa, Bunda? Kenapa, Bun? Kemana-mana sama supirnya. Cari supir nggak jaminan yang sudah nikah pun nggak akan itu, Bunda. Karena banyak pelakunya yang sudah nikah. Makanya rata-rata kalau boleh masih muda, boleh yang sudah tua sekalian. Kenapa, Bunda? Iya, ini saya bukan mengatakan, Bunda, dan bukan berarti melarang. Iya, maksud saya begini. Kebanyakan yang terjadi di luar, saya lagi bicara fakta. Ya, perselingkuhan salah satu potensinya terjadi antara nyonya dengan supir. Itu maksud saya, ya. Jadi bukan melarang secara mutlak bahwa kita nggak boleh keluar dengan supir. Kalau kita bisa jaga diri, alhamdulillah. Tahu seorang supir juga posisi dan kedudukannya, itu bagus, Bunda. Gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau supirnya masih muda atau sudah tua sekalian, itu bagus. Karena apa? Berusaha untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan. Bebas kemaksiatan secara luas, Bunda. Oke, saya lanjut ya, Bunda, ya. Yang kelima, apa hak dari saudara kita? Nggak boleh menggunjing.
nggak boleh nyari kekurangan orang lain. Ya. Yang kelima, nggak boleh saling menggunjing. Apa maksud menggunjing? Menggunjing itu ada dua macam. Satu, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Dua-duanya ada yang dapat pahala? Nggak ada. Karena kelima hal ini semuanya bergelimangan dosa. Pertanyaan saya, ini hobinya siapa? Perempuan secara umum. Perempuan secara umum. Saya tidak mengatakan Bunda, ini perempuan secara umum ini hobinya. Padahal ini adalah hak dari saudara kita. Apa yang ingin saya sampaikan begini Bunda. Dalam berukhuwah dan silaturahmi, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita pakai Bunda. Kenapa? Karena apa yang kita miliki dan kita pakai akan menggelincirkan kita pada kesombongan. Tapi kalau iman dan takwa akan mengantarkan kita pada jendela yang paling besar, yaitu pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan di dunia, kebersyukuran dengan apa yang kita miliki, nggak pernah dengki dan marah sama siapapun. Bunda bisa buka di Quran surat Furqan, Al-Furqan, surat ke-25 ayatnya ke-20. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Bunda, surat Al-Furqan ayat 20. Sederhananya gini Bunda, kami menjadikan kamu dengan sebagian yang lain itu menjadi ujian satu dan lainnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Atas birun, maukah kalian bersabar? Jadi gini Bunda, Bunda berteman, bersahabat, berkelompok satu sama lain, itu pasti ada ujiannya. Dan satu sama lain menjadi ujian, menjadi cobaan. Ada yang satset, ada yang lelet karena terlalu hidupnya slow living misalkan gitu Bun. Ya, ada yang satset, ada yang lelet, ada yang nggak mau ambil pusing, ada yang orangnya attention to detail, ya, ada yang baperan, perasaan. Itu ujian satu sama lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, atas birun, maukah kalian bersabar ketika kalian berteman, berkeluarga, menjadi sahabat, menjadi bestie, berukhuwah? Maukah kalian bersabar dengan kekurangan dari orang lain itu? Kata Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan pahala yang terbaik untuk kita Bunda. Allah sudah menyiapkan pahala yang terbaik untuk kita. Nah, atas birun itu seperti gini. Bunda Yeyen nawarin ke Bunda, mau nggak umroh bareng sama saya? Apa yang kita pikirin? Berarti biaya ditanggung. Kan simpelnya begitu. Karena ditawari, bukan diajak, ditawari. Kalau diajak kan, yuk umroh sama saya. Nah, itu beda, bukan atas birun. Kalau atas birun itu maksudnya, mau nggak kamu sabar? Mau nggak aku berikan sesuatu buat kamu? Gitu. Itu sebuah penawaran dari Allah buat kita Bunda. Ketika ngelihat ujian, misalkan maaf dari suami, dari anak, ya kan, dari orang tua, dari teman-teman bestie kita, kata Allah, maukah kalian bersabar? Agak susah ya Bun ya. Kenapa? Karena kita selalu cari pengakuan. Betul kan? Apa yang kita lakukan kan selalu pengen diberikan penilaian sama pasangan kita, sama anak-anak kita. Buktinya apa? Kan sering keucap sama kita ketika lagi marah. Itu kan sebuah harapan yang terpendam, tapi berani kita ungkapkan ketika kita marah. Contoh, misalkan seorang ibu dengan anak-anaknya, kenapa sih kamu tuh bikin mama jengkel terus selama ini? Kenapa kamu tuh nggak pernah bisa ngehargain mama sebagai orang tua kamu? Nah, padahal kesalahannya bisa jadi sepele, tapi karena emosi itu tertumpuk bertahun-tahun, mungkin karena bukan anaknya sebabnya, tapi karena suaminya, akhirnya meledaknya sama anak. Itu yang saya katakan tadi, mental health issue tadi Bunda. Dan kita nggak sadar. Coba aja datang ke psikolog, rapotnya merah rata-rata. Cobalah. Nanti kan ada ngisi kuesioner, terus kita diajak dialog sama, diskusi sama beliau. Pasti rapotnya kebanyakan kita merah. Kenapa? Karena mental health kita nggak baik-baik saja Bunda. Cuman kebanyakan kita nggak sadar dan ngerasa bahwa gue baik-baik aja kok. Apalagi yang begini. Coba, salah apa gue? Selama ini gue udah baik sama dia, gue udah selalu nolongin dia, tapi kenapa dia nusuk gue dari belakang? Itu ciri orang yang bermasalah Bun. Banyak yang itu, banyak. Jadi kebaikannya pengen divalidasi, dan dia pengen didengar dan ditanggepin bahwa aku tuh lagi sakit loh, aku tuh lagi terluka loh. Bukan berarti nggak boleh Bunda, bukan. Kalau memang lagi diuji, katakan,
Cuk, qadarullah saya lagi diuji jadi nggak bisa ikut ngaji. Udah selesai. Kan nanti kan orang jadi kepo, siapa yang begitu? Itu si Eta gitu. Keceplos namanya kan, jadi jelekin kan, akhirnya ngebongkar. Emang awal mulainya kumaha tuh. Kalau sudah seperti itu jatuh dengan istilah kepo. Itu pintunya digedor sama kita dan akhirnya bedol desa. Semuanya kebongkar, Bunda. Nah, saya ingin nyampein ada satu ayat ternyata di dalam Al-Quran, ukhuwah silaturahmi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 ini, Bunda, ternyata ada ayat-ayat yang mereka bicara sama Allah dan Allah menyampaikan kepada kita apa? Aduhai celakanya saya kalau tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekat saya, maka saya tidak akan celaka seperti ini. Di mana itu dialognya? Ketika manusia-manusia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apakah itu kuah yang diridhoi Allah atau dilaknat? Dilaknat, karena dia bermaksiat dan menjadi penghuni dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana, Bunda, kita sudah berteman. Bukan kita, Bunda punya teman sudah bertahun-tahun. Pertanyaan saya, selama ini pertemanan kita dengan circle kita itu banyak mengundang pahala dan kebaikan di sisi Allah, sederhananya menjadi amal soleh atau amal salah? Ayo kita introspeksi diri. Gak usah dijawab, dibawa pulang. Introspeksi diri, ngerenung, Bunda. Kalau orang ngaji itu pulangnya dapat sesuatu yang baru untuk diamalin. Itu orang yang ngaji. Orang yang ngaji itu ketika dapat ilmu, dia telaah, dia koreksi diri, diamalkan. Kenapa? Gini, Bunda, kalau hidup kita pengen tenang, pengen bahagia, nggak punya dendam, nggak punya iri dengki hasad kepada siapapun, tanyakan dua hal ini di dalam hati kita terhadap diri kita. Satu, apakah ada perintah Allah yang belum dilakukan? Satu, apakah ada perintah Allah yang belum kita lakukan? Yang kedua, apakah ada larangan Allah yang masih kita kerjakan? Nah, kalau yang di atas, insya Allah sudah hampir semua perintah Allah dikerjakan, dilakukan. Tapi banyak yang gagal, larangan Allah masih banyak ditabrak. Mau bukti? Mau bukti? Boleh? Oke. Gak sedikit dari orang tua di luar yang membiarkan anaknya pacaran. Dengan dalih, Ustadz kalau nggak pacaran gimana bisa kenal? Kalau pengen kenal, libatin Allah. Emang bisa ngejamin yang pacaran itu hidupnya akan bahagia? Bagaimana bisa dapat bahagia kalau ternyata mencari sesuatu yang suci dengan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya yang sudah ngaji, berubah cara pandangnya. La taqrabu zina, nggak boleh dekat-dekat. Kenapa, Bunda? Ada hadis dari Nabi SAW begini, Bunda. Hukuman paling ringan bagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya bersentuhan tangan ya dengan orang-orang yang bukan mahram baginya adalah ketika orang tua itu menggenggam batu kerikil dari neraka, otaknya mendidih, dagingnya rontok dari tulangnya. Itu, Bunda, itu hukuman paling ringan. Itu hukuman yang paling ringan adalah ketika seorang ibu, seorang ayah menggenggam bara api dari neraka yang otaknya mendidih, dagingnya rontok. Ketika sudah rontok sama Allah, batunya diambil, otaknya tumbuh lagi, badannya tumbuh lagi, dikasih lagi batunya, mendidih lagi, cair, dagingnya rontok lagi, dan itu terus bertahun-tahun, Bunda. Saya tidak mengatakan hukumnya haram, ya kan. Saya bilang Bunda sudah ngaji semuanya. Kalau sayang sama anak, sayang sama kehidupan kita di akhirat, pengen dapat ukhuwah silaturahmi yang Allah ridhoi, maka yuk kita pelan-pelan, Bunda. Pertanyaan saya sederhana, emang tahu apa pacaran itu, Bun? Begini-beginian? Bukan. PDKT, salah. Tentang makna pacaran aja banyak yang salah, Bunda. Pacaran itu adalah budaya Melayu Islam. Bagaimana maksudnya? Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita yang sudah siap menikah dihadapkan kepada ustadz kiai untuk dinasehati, yang kemudian mereka dipisahkan. Dipingit kalau bahasa kitanya. Nggak boleh berinteraksi, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketemu. Yang ngobrol siapa? Orang tuanya yang ta'aruf.
Orang tuanya yang ta'aruf, yang laki-lakinya diajarkan tentang nilai-nilai agama dan belajar menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Istrinya yang perempuan diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang istri dan melayani suaminya dan khidmat taat kepada suaminya. Akhirnya apa? Yang perempuannya karena sudah datang laki-laki ke dalam kehidupannya, dipakein daun pacar, makanya namanya pacaran. Salah kan mindsetnya? Ya itu, makanya kalau tahu sejarah itu biar tahu prinsip, oh ternyata gue salah ya, gitu. Kalau udah terlanjur, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, Bunda. Taubatan nasuha orang tuanya. Iya, taubatan nasuha orang tuanya. Kenapa? Mohon maaf Bunda, perilaku anak-anak kita sekarang itu ditentukan dari apa yang dikasih sama orang tua ke anak-anaknya. Baik itu pengetahuan, baik itu pendidikan, baik itu apa yang dimakan berupa harta. Pertanyaan saya, berapa tahun sih kita hijrah? 5 tahun, 10 tahun ke belakang kan? Tapi puluhan tahun kita jauh dari Allah, ibadah hanya melepas kewajiban, betul kan? Sekarang kita ngaji, Ustadz gimana anak saya sudah begini? Ustadz bagaimana kalau ternyata keluarga saya sudah seperti ini? Tenang dulu, hijrahnya baru 5 tahun, maksiatnya kan sudah 30 tahun. Itu dulu digugurin dosanya sama Allah dan sabar. Iya Bunda. Coba kalau kita ngambil ilmunya Nabi Ayub alaihissalam, ketika diuji sakit Bunda, habis hartanya. Jadi Nabi Ayub itu bangsawan, kaya raya, pengusaha, istrinya banyak, akur, anaknya banyak. Sampai iblis harus turun ke bumi untuk menggodanya Bunda. Dihancurkan lahan-lahannya, ya kan? Kemudian istrinya meninggalkan beliau, anaknya diwafatkan, ya, hartanya habis, terusir karena punya penyakit yang tidak pernah ada di masa itu. Hanya tinggal satu istrinya. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun. Istrinya nanya, Abah, sederhana bahasa kitanya, bukankah engkau adalah seorang nabi? Betul, aku seorang nabi. Kenapa nggak minta sama Allah agar disembuhkan penyakitmu? Apa jawab Nabi Ayub? Berapa lama Allah memberikan kebahagiaan dalam hidup kita? 20 tahun. Berapa lama aku sakit ini? Belasan tahun. Maka izinkan aku menggenapi ujian ini sama seperti Allah memberikan bahagia dalam hidup kita. Pertanyaan saya, Nabi Ayub di surga apa di neraka? Ahli surga Bunda. Itu mindset muslim yang beriman itu gitu. Kita ngaji baru 5 tahun, kita ngaji hijrah baru 10 tahun. 30 tahun ke belakang kan maksiat dan dosa yang banyak kita kerjakan. Bahkan mohon maaf, kita nggak peduli halal haram uang yang kita kasih masuk ke dalam mulut anak-anak kita. Begitu sekarang anaknya banyak polahnya, kena narkoba, keras kepala, nggak mau dinasihatin. Ustadz, anak saya kenapa? Padahal saya sudah mendidiknya dengan cara yang benar. Saya jawab dengan sederhana. Benar menurut kita atau benar menurut Allah? Nah itu, kebanyakan klaim benar menurut manusia, bukan menurut Allah. Padahal apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau hidup kita pengen benar, bukan hanya baik Bunda. Kalau hidupnya pengen benar, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pertanyaan saya sederhana, kapan terakhir khatam Quran? Kapan terakhir khatam Quran? Ayat kedua surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau hidupnya pengen benar, pakai Al-Quran sebagai acuan. Makanya saya tanya, kapan terakhir khatam Quran? Ramadan. Makanya wajar Bunda, kadang kita banyak excuse-nya. Betul kan? Ah Ustadz begini, ah Ustadz begini gitu. Oh, Ustadz saklek nih, tegeg nih orangnya. Enggak Bunda, saya pengen kita selamat bareng. Temanya bagus kan, ukhuwah yang diridhoi. Ini kan ukhuwah yang diridhoi ngaji ini. Artinya apa? Kita pengen saling menyelamatkan. Saya berharapnya malah Bunda, bukan saya yang ngajak Bunda ke surga, tapi saya yang diajak Bunda ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari di surga. Saya pernah ngaji sama Ustadz Ridho, ya Allah, kok Ustadz Ridho nggak ada? Di neraka, lagi dicuci. Ya Allah, saya minta selamatkan beliau, karena ada satu ayat yang saya pelajari dari beliau, saya amalkan dan saya bisa istiqomah, akhirnya menyelamatkan saya ke surgamu. Ya Allah, selamatkan beliau. Saya dapat syafaat. Syafaat itu ada. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ada. Jadi sesama muslim itu bisa saling memberikan syafaat Bunda. Selain kita dapat syafaat dari Nabi SAW. Jadi syafaat dari Nabi itu adalah syafaat paling akhir.
Syafaatul uzma. Jadi syafaat yang paling akhir yang akan menjadi pertolongan kita. Yang paling puncaknya lagi adalah Allah. Syafaatnya Allah, rahmatnya Allah. Siapa yang terakhir diselamatkan, Bunda? Kata Nabi SAW, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nah, lihat diri kita, mau nggak masuk surga, Bun? Ada, Bun. Nanti saya jelasin. Kan kita mau masuk surga semuanya? Mau. Kata Nabi, illa man aba. Kaget sahabat, adakah ya Rasulullah dari umatmu yang nggak mau masuk surga? Ada. Kata Nabi apa? Yang mau taat dan patuh terhadap aturan-aturan dan syariat Allah, yaitu Islam, mereka bersamaku di dalam surga. Tapi mereka yang menolak syariat-syariat Allah, meninggalkannya, akan terpisah dariku dan tempatnya di neraka. Bagaimana kita? Nah, itu maksud saya, Bunda. Jadi pertanyaan ini, apakah ada perintah Allah yang belum kita kerjakan? Apakah ada larangan Allah yang masih kita kerjakan? Bunda yang tahu semuanya. Saya bukan sedang mengoreksi Bunda, ya, tapi ayat demi ayat Al-Quran yang sedang mengoreksi kita bersama. Bahwa betulkah kita selama ini berukhuwah itu tujuannya untuk ridho Allah? Atau jangan-jangan malah menampilkan sisi lain dari diri kita yang sering nggak sadar? Apa? Kesombongan. Punten, Bunda, kenapa kita nggak boleh pakai kesombongan? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia manapun yang pakai kesombongan akan dibinasakan oleh Allah. Lihat, Bunda, dikasih pangkat semena-mena sama pangkat jabatannya, keciduk masuk sel. Iya, itu kan sombong. Karena dia nggak amanah. Pakai pangkat jabatannya, kemudian ngelakuin sesuatu untuk kepentingan keluarganya, diciduk masuk sel. Ya, kalau di Indonesia hukumannya ya seadanya gitu, Bunda. Tapi di akhirat nggak akan bisa lepas. Bahkan banyak yang tidak tertangkap. Di catatannya tetap ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita percaya akan adanya hari akhir, hari pembalasan dari semua kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Dalilnya jelas, Quran surat Qaf, surat 50 ayat 17. Setiap perbuatan manusia dicatat. Berarti kalau dicatat dimintai pertanggungjawaban nggak, Bun? Iya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sama kayak kita makan di restoran Padang, semuanya dihidangkan, yang dibayar adalah yang dicatat. Yang dimakan adalah yang dicatat, kan? Itu pasti itu yang kita bayar. Sama aktivitas kita selama hidup, baik dan buruknya dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal. Selama ini kita ngaji, apa yang sudah berubah dalam diri kita? Kenapa saya katakan ini, Bunda? Gini, saya mau menjelaskan tentang perubahan sikap kita. Jadi orang yang ngaji itu pasti ada perubahan sikap. Orang yang ikut taklim, orang yang punya guru. Saya mau tanya, guru Bunda siapa? Saya tidak merasa gurunya Bunda. Guru itu adalah sosok yang bisa kita datangi kapanpun. Contoh, Bunda Yeyen, ayahanda Komar punya guru Buya Yahya. Bisa didatangin kapanpun. Kalau lagi butuh nasihat bisa tinggal telepon, nggak diangkat tinggal WA. Nanti beliau waktu luang pasti telepon atau datang langsung. Itu guru. Kalau seperti saya bukan guru, Bunda, saya hanya mengisi taklim. Guru itu adalah sosok yang bisa kita datangi kapanpun untuk meminta nasihat. Pertanyaan saya, siapa guru Bunda selama ini? Kalau nggak punya guru, maka yang jadi guru kita adalah setan. Apa cirinya? Malas ngamalin, hanya jadi catatan, pulang lupa. Iya, Bunda, itu sederhana kok. Itu proses evaluasi diri. Kita punya majelis taklim, Ustadz Anu jadi dewan pembina. Apakah bisa ketemu setiap hari? Belum tentu. Karena kebanyakan dari kita kan bikin majelis taklim Ustadz Anu, gitu kan? Yang jadi dewan pembinanya. Ya beliau oke-oke aja, tapi kan beliau punya kesibukan. Karena apa? Yang namanya guru itu didatangi, Bunda. Kenapa? Karena dia adalah sumber mata air. Contoh, Buya punya pesantren dulu, Allah yarham, guru saya yang lain, Ustadz Arifin Ilham punya pesantren, didatangi, zikir setiap bulan, kita muhasabah bareng, didatangi, itu guru yang bisa kita datangi kapanpun untuk minta nasihat ketika ada kegelisahan hidup kita atau sedikit menyimpang kemaksiatan yang kita lakukan. Itu guru. Cari, Bunda. Guru itu ndak harus terkenal, yang paling penting itu ilmunya. Ketika kita duduk bersama dengan beliau, membuat kita makin dekat dan cinta kepada Allah. Ciri guru itu begini. Belum sempat nanya sama beliau, itu masalah di kepala kita terurai dan hilang. Itu ulama yang hanif. Yang hanif. Contoh,
Kita ikut taklim ngajinya, contoh Ustadz Adi Hidayat, 2-3 bulan sekali datang ke Bandung lewat teman-teman Saf Muslimah ya. Nah, belum ngejelasin apapun beliau, baru ngucap salam dari jauh, wajah teduhnya beliau, wajah menenangkannya beliau, itu duduk di majelis ilmu dan penjelasan-penjelasan beliau membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buya juga begitu. Kemudian siapa lagi? Misalkan dari teman-teman salaf, Ustadz Nuzul Zikri, ngomongnya kan intonasinya lempeng tapi majleb gitu. Gak perlu tinggi-tinggi intonasinya Bunda. Beliau soft spoken banget ya, karena memang personalitinya seperti itu. Ada misalkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya kan, kalau beliau kan ngomong agak sedikit tegas, ya kan? Itu memang personalitinya beliau begitu. Ustadz Khalid Basalamah juga demikian. Sekarang yang lagi populer di kalangan anak muda, Ustadz Abdurrahman Zahir. Itu bahasanya santai. Itu mirip-mirip kayak Ustadz Hanan. Iya, betul. Gitu. Masuk ke segmen anak muda, Bunda. Enak, intelektualnya bagus, cerdas. Bahasa Inggrisnya bagus, ya kan? Pemahamannya luas, masih muda. Nah, itu kan kita ikut taklim beliau-beliau dan guru-guru yang lain yang mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Bunda. Mereka guru kita dalam taklim. Iya, tapi bukan guru kita dalam kehidupan. Beda. Guru kita dalam taklim, tapi bukan guru kita dalam kehidupan. Karena kalau kita nggak punya guru sama sekali, yang jadi guru kita adalah setan. Itu kenapa saya tanya, apa yang berubah ketika kita ngaji? Maksudnya apa? Gini Bunda, saya mau menjelaskan satu persatu. Apa maksud dari pertanyaan saya ini? Begini, saya harus, orang yang sudah ngaji itu harus ada perubahan pada beberapa hal ini. Satu, sikap kepada Allah. Apa maksudnya? Sama perintah Allah, sami'na wa ta'na, ketika Allah berikan ujian, belajar untuk sabar. Gak pernah nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa saya diuji? Selama ini saya sudah sholat, selama ini saya sudah tahajud. Berarti yarhamkumullah, ngajinya belum merubah sikap dia kepada Allah, masih menuntut Allah. Karena orang yang sudah ngaji berubah nanti sikapnya kepada Allah apa? Lapang hati, lapang dada. Kan doanya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah siapa? Kepada Allah apa? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa diminta sama Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Musa dekat apa enggak sama Allah? Dekat. Makanya dilapangkan hatinya oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu simbol ujian dan masalah. Berarti pelajarannya dari sini apa? Ketika kita dekat dengan Allah, menghadapi masalah dan ujian, maka Allah akan lapangkan hati kita dan tidak akan menyalahkan Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada pasangan? Nah, nurut enggak? Atau jangan-jangan sering ngeles, sering ngeyel, keras kepala, pengen menang sendiri, nggak mau diatur. Nah itu. Jadi kalau sudah ngaji itu bukan mendadak jadi ustazah di dalam rumah Bunda. Ya, tapi menjadi wanita yang semakin lembut, taat kepada Allah. Tapi Ustaz, tergantung suaminya. Ya nggak usah ngomong tergantung suaminya, kan Bunda sendiri yang milih laki-laki jadi suami. Betul kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang milih laki-laki itu jadi suami? Bunda sendiri, nggak usah ngomong tergantung suaminya. Lawang bertahun-tahun hidup sama dia kok gitu. Berarti kan kalau yang masih punya mindset begitu, egois. Yang sudah ngaji. Ketiga, bagaimana sikap kita kepada anak-anak? Apakah ngajarin anak kita untuk taat sama Allah atau tidak gitu? Atau justru malah membiarkan anak kita dalam kemaksiatan. Kadang Bunda, banyak orang tua menganggap bahwa memberikan fasilitas kepada anak itu adalah kasih sayang. Salah Bunda. Kalau mau ngasih fasilitas, siapkan dulu wadahnya. Ini rumah ini dibangun, kan disiapkan dulu lahannya. Setelah itu apa? Diratakan lahannya. Setelah itu apa? Digali untuk bikin pondasinya. Karena rumahnya tinggi dan berharap rumah ini akan terus kokoh puluhan tahun, maka pondasinya harus kuat. Sama kalau Bunda memberikan fasilitas kepada anak tapi tidak dicukupi kedalaman pondasinya, ambruk. Apa? Mobil dipakai untuk sesuatu yang sifatnya maksiat, ya kan? Dikasih kartu kredit dipakai untuk maksiat, apapun itu maksiatnya. Pulang-pulang ternyata anak laki-laki kita sudah bau alkohol. Ya Allah, itu kan, itu
Itu sikap kita sama anak, Bunda. Yang keempat, bagaimana sikap kita sama orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau yang sudah wafat, pasti setiap saat mendoakan mereka. Bukan hanya di waktu sholat, tapi selalu ingat bahwa kebaikan yang ada di dalam diri saya ini, ya Allah, adalah irisan-irisan yang hadir dari orang tua saya dulu, terlepas dari banyak kurangnya dari orang tua saya. Akhirnya apa? Ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku. Al-Fatihah. Selesai. Kalau masih hidup, orang tuanya, mah tinggal sama aku, pah tinggal sama aku, biar aku yang ngerawat. Nggak mau, kata beliau, paksa untuk pindah dan ikut sama kita. Kenapa? Karena itu momen terakhir kita untuk bisa birrul walidain. Bunda punten, sikap anak-anak kita sekarang itu menggambarkan sikap kita sama orang tua dulu. Saya ulangi ya, sikap anak-anak kita ke kita sekarang itu menggambarkan sikap kita sama orang tua kita dulu. Jadi jangan salahkan anak kita. Kamu tuh kenapa sih seneng banget nongkrong sama teman-teman kamu, giliran diajak sama orang tua nggak mau? Cek, jangan-jangan dulu kita juga ketika kerja ya lupa sama orang tua, fokus sama pekerjaan. Lihat itu aja, Bunda. Jadi harus ada perubahan kalau kita ngaji. Yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Ini semua kan ukhuwah, Bunda. Dari pasangan, ini kan ikatan. Ukhuwah itu ikatan. Salah bahasa sederhananya ikatan. Kemudian dengan anak-anak, ini juga ikatan. Kemudian dengan orang tua, ini ikatan, bonding. Dengan lingkungan, ini ikatan yang jauh lebih luas. Kata Allah, kalau betul ngaji, maka imannya tumbuh dan mampu beramal solih. Makanya tagline-nya tadi saya urutkan, apa? Berilmu, beramal solih, dan berakhlak mulia. Akhirnya apa? Ukhuwah dan persaudaraan yang kita rajut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengundang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kan saudaraan begini, Bunda, lagi butuh apa? Ternyata teman punya catering, tinggal telepon, ya kan, ngasih keuntungan buat beliau. Atau misalkan teman punya travel agent, kita tinggal telepon, ya Bunda ya, mau berangkat umroh, nggak kemana-mana kan gitu, tinggal telepon ke Khalifah, bikin kelompok umroh bareng. Siapa Ustadz pembimbingnya? Bisa pakai Ustadz Dedi gitu. Selesai kan? Itu kan artinya apa? Ada perputaran ekonomi, saling bermanfaat satu sama lain. Keluarga besar dari Khalifah Tur dapat pahala, kita pun dapat pahalanya. Nah, itu yang nanti satu sama lain saling bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya telah dapat banyak manfaat dari saudara saya. Izinkan saya bersama dengan saudara saya bareng-bareng ngaji, saling tolong-menolong, bertukaran ekonomi, ya. Saling support ketika jatuh, saling menguatkan ketika terpuruk. Ya Allah, jadikan persaudaraan ini sampai ke dalam surgamu. Ada yang seperti itu, diperbolehkan, dan itu ada dalilnya, sahih. Jadi artinya gini, Bunda, jangan sampai, pesan yang mau saya sampaikan, jangan sampai ngajinya kita hanya sekedar merubah casing doang. Itu maksud saya, ya. Kenapa? Karena Allah nggak ngelihat casing. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Takwa itu casing apa hati? Hati. Bagaimana wujud hati yang berkualitas itu? Sikap, ucapan, perbuatannya pasti baik. Bagaimana dia menjaganya? Hak-hak dari saudaranya dia kenali, dia pahami, dan dia jaga untuk tidak menyakiti saudaranya. Bunda punten, saya tanya terakhir ya. Ngacung di sini yang nggak pernah disakitin orang? Nggak ada. Oke, nggak ada, sepakat. Pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kenapa kita disakiti orang? Karena kita pernah nyakitin orang. Itu keadilan Allah dan bukan karma. Dalam Islam tidak ada karma. Karma itu Hindu. Iya. Yang membahas tentang karma itu adalah keyakinan dari Hindu. Kalau kita Muslim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan keburukan apapun pasti Allah balas. Nah, pertanyaannya, atasbirun, maukah kalian bersabar ketika menghadapi kekurangan dari saudara-saudara kita? Terakhir saya tutup dengan sebuah ayat begini, Bunda.
Ini ikhtiar kita untuk menjaga ukhuwah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu, menjaga hak-hak saudara kita dengan tidak menyakiti mereka. Yang kedua, harus ada proses revitalisasi perubahan dalam diri kita ketika kita sudah ngaji dan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan sebuah ayat Quran surat Asy-Syura. Ini surat yang sering banget saya sampaikan di banyak majelis, ayat ke-40. Kenapa? Kadang kita kalau disakiti pengennya bales. Betul apa benar? Dicela orang pengen bales, dizolimin orang pengen bales, ya, dikhianatin orang pengen bales, ya kan, dijelek-jelekin orang nggak terima harus saya bales, betul bun? Nah, itu manusiawi dan Allah tidak melarang karena ayat ini bicara, kata Allah begini Bunda, balaslah keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Nah, kata Allah, berarti kita boleh ngebalasnya. Pertanyaannya begini, punten Bunda, Bunda mukul saya sakit, berarti dari ayat ini saya boleh ngebalas. Pertanyaannya gini, pukulan saya sama sakitnya nggak dengan sakit yang saya terima? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi pukulan saya lebih sakit. Kenapa? Sudah terdorong dengan emosi. Makanya lanjutan ayatnya masih panjang. Kata Allah, belajarlah untuk memaafkan dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang sudah menyakitimu. Apa janji Allah? Aku sendiri yang akan memberikan pahalanya untukmu. Ya. Jadi ibaratnya gini, Bunda Yeyen punya karyawan, kalian kerja disiplin, masuk pulang tepat waktu, ya kan? Nggak usah peduliin kalau ada yang karyawan yang lain indisiplin, saya nanti kasih bonus buat kamu. Pertanyaan saya, karyawan itu nurut nggak? Pasti nurut. Pertanyaannya, kenapa Allah yang menciptakan kita merintahkan seperti itu nggak nurut? Kenapa Bun? Dijawab, bukan diam. Merenung. Betul kan? Allah yang nyiptain kita, nyuruh kita begitu, tapi kita nggak nurut. Sedangkan kita punya karyawan yang indisiplin aja bikin kita marah, ya kan? Jengkel kita, kesel kita. Gak usah karyawan deh, ART, asisten rumah tangga, kan suka jengkel kita, kesel ketika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Bagaimana dengan Allah? Bertahun-tahun kita lakukan. Makanya itu yang saya katakan tadi, kita hijrah baru 5-10 tahun, dosa puluhan tahun itu lagi diampunin sama Allah, belum habis. Maka jangan tambah-tambah lagi dosanya, tapi terus perbanyak ngaji dan amal solehnya. Biar apa? Biar kita bisa selamat Bunda. Kemarin saya ngisi di salah satu majelis taklim yang saya rutin ngisi di situ, di Cimahi. Saya ngisi hari Senin, malam Jumatnya salah satu pengurus yang biasa jadi MC meninggal di usia 61 tahun. Usianya ada yang di bawah Bunda dan ada yang di atas Bunda yang hadir pada pagi hari ini, ya. Usia 61 tahun itu usianya siapa? Istri Nabi, Hafsah binti Umar bin Khattab. Wafatnya umurnya 60-61 tahunan. Bukan cocok logi Bunda, bukan. Saya hanya ingin membahagiakan bahwa istri Nabi ada yang wafat di usia 60-61 tahun. Nah sekarang pertanyaan gini, Bunda sudah lebih dari 63 tahun, kenapa belum dimati-matiin sama Allah? Harusnya mikir ke situ dong. Berarti bekal saya belum cukup, dosa saya masih banyak. Bukan malah makin jadi Nelly. Tahu Nelly? Nenek-nenek lincah. Bukan nenek-nenek lincah, nenek-nenek liur. Gak bisa diem di rumah. Kumincur kemana-mana, muter kayak gasing gitu kan. Nambah dosa, nambah maksiat gitu. Nah, harusnya kalau sudah umur-umur segini tuh silahkan keluar buat ngaji, silahkan keluar buat silaturahmi. Selebihnya apa? Baca Quran, khatamin Quran, zikir yang banyak. Syukur-syukur diwafatin Allah pas lagi ngaji. Bukan lagi itu kan. Karena apa Bunda? Banyak orang yang bengong mati. Kenapa? Bengongnya di tengah rel kereta soalnya. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda pada kesempatan pagi hari ini tentang ukhuwah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjaga hak-hak dari saudara kita ya. Ini sebenarnya sederhana. Saya nggak mau yang berat-berat. Memang ayatnya banyak, tapi saya berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin biar jadi nasihat buat saya dan kita semuanya. Karena ini dosa yang umum terjadi di sekitar kita.
Iya. Dan ini di stempel sama Allah di ayat 11-12 dari surat Al-Hujurat, ada penjelasannya, ya. Dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa kalau sudah ngaji, maka 5 aspek ini harus berubah perlahan. Apa saja? Sikap dan hubungan kita dengan Allah, yang kedua sikap dan hubungan kita dengan pasangan, yang ketiga sikap dan hubungan kita kepada anak, yang keempat sikap dan hubungan kita kepada orang tua, yang terakhir sikap dan hubungan kita pada lingkungan sosial. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau Allah izinkan panjang usia kita, entah di bulan apa nanti bisa silaturahmi lagi, kita bahas tentang merawat jiwa membasuh luka. Biar apa? Biar Bunda sebagai seorang muslimah itu sadar diri kita bahwa kita hanya seorang hamba. Kita pasti disakiti kok sama orang. Ustaz, kenapa kok saya disakitin sama orang? Nah, Bunda, jangankan kita, Nabi SAW pun hampir setiap hari selalu dilukai dan disakiti. Kenapa? Karena kita nggak bisa beli surga Allah hanya dengan pahala sholat kita yang nggak seberapa, ya kan? Puasa kita hanya Ramadan doang, ngaji Quran ya jarang-jarang, sedekah juga seadanya. Sok, kalau ditanya, pengen masuk surga? Pengen. Bekalnya nggak cukup, makanya dikasih ujian sama Allah. Karena dari ujian itu kan apa? Kayak ketusuk duri, berguguran dosa. Sakit hati, berguguran dosa. Dikecewakan, berguguran dosa. Dikhianati, berguguran dosa. Cuman, kata Allah, kita nggak mampu dan nggak mau untuk sabar. Semoga Allah melapangkan hati kita, sering ngaji, sering ketemu guru, dapat banyak ilmu, membuat kita mampu melapangkan hati kita dalam kesabaran. Maka saat berinteraksi dengan sosial dan lingkungan di sekitar kita, kita mampu untuk berlapang dada, dan persaudaraan yang ada menjadi persaudaraan yang membawa kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga diberkahi Allah dan semoga Allah menerima ini menjadi amal soleh dan jariah untuk kita semuanya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.